Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini di pekan ketujuh kita akan membahas tentang mad badal, mad iwad, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang mad badal. Nah, apa itu mad badal? Badal itu artinya pengganti. Apa yang diganti? Yaitu huruf hamzah. Nah, pada mad badal itu adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Huruf mad yang seperti kita ketahui itu ada 3. Yang pertama itu ada hamzah, ya, dan wawu. Panjangnya 2 harokat. Nah, contohnya itu pada kata amanu. Nah, amanu ini penulisan gramatikalnya itu seperti ini. Sedangkan di dalam mushaf ditulisnya seperti ini. Nah, kemudian contoh yang kedua itu kata utia. Utia itu penulisan gramatikalnya seperti ini. Sedangkan di dalam mushaf itu menjadi seperti ini. Hamzah yang keduanya itu diganti menjadi huruf wawu, yaitu huruf mad. Kemudian yang selanjutnya itu pada kata iman. Nah, iman penulisan gramatikalnya itu seperti ini. Sedangkan dalam mushaf itu menjadi seperti ini. Huruf hamzah yang kedua diganti menjadi huruf ya sebagai huruf mad. Nah, contoh-contoh tadi disebut mad badal karena huruf madnya merupakan badal atau pengganti dari hamzah. Dan hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat pada huruf sebelumnya. Nah, kemudian mad badal itu ada dalam 4 keadaan. Nah, yang pertama dibaca mad badal baik dalam keadaan wakof maupun diwasol. Contohnya pada lafaz amanu. Nah, lafaz amanu tidak menjadi aman ketika wakof, tapi tetap dibaca amanu. Pada keadaan di wasol pun sama dibacanya amanu, seperti itu. Keadaan yang kedua itu dibaca mad badal hanya ketika wasol, tidak ketika wakof. Nah, ketika dia wakof maka dibacanya mad arid li sukun. Contohnya pada lafaz ma'ab pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 36. Nah, di situ ada di akhir kalimat itu ada kata ma'ab. Nah, dibaca 2 harokat itu hanya saat dia dibaca wasol. Ketika dia dibaca wakof, maka hukum bacaannya menjadi mad arid li sukun. Nah, itu ada bacaan ilaihi ada'u wa ilaihi ma'ab. Nah, ketika di wakof, maka ma'abnya itu menjadi mad arid li sukun, dibaca 6 harokat. Nah, ketika diwasol ke ayat berikutnya, maka bacaannya menjadi ilaihi ada'u wa ilaihi ma'abi wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Gitu. Jadi ma'abnya itu dibaca 2 harokat. Nah, contohnya itu ada pada Quran surat Yusuf ayat 16. Boleh teman-teman cek, di situ ada lafaz waja'u abahum. Nah, lafaz tersebut hukumnya mad badal ketika dia wakof. Misal kita bacanya itu diwasal dari ayat sebelumnya. Hadza wa hum la yash'uruna waja'u. Nah, u-nya itu dibaca 2 harokat, hukumnya mad badal. Tapi ketika kita membacanya di wasol, hukum bacanya itu menjadi mad jaiz munfasil, yaitu waja'u abahum isya'a
yabqun. Nah, jadi u-nya itu menjadi 5 harokat atau mad jaiz munfasil. Nah, kemudian keadaan yang terakhir, yang keempat, yaitu dibaca mad badal hanya ketika memulai bacaan. Contohnya terdapat dalam 7 lafaz dalam Quran itu, lafaz yang pertama itu nih terdapat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 4, Quran surat Yunus ayat 79, dan Quran surat Yusuf ayat 50, 54, dan 59. Kemudian lafaz yang kedua itu lafaz utumina. Nah, itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang ketiga itu lafaz iti. Itu terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 15 dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 10. Kemudian lafaz yang keempat yaitu itu terdapat dalam Quran surat Toha ayat 64. Kemudian lafaz yang kelima yaitu itina. Itu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 71, Al-A'raf ayat 77, Al-Anfal ayat 32, dan Al-Ankabut ayat 29. Kemudian lafaz yang keenam yaitu itia. Itu terdapat dalam Quran surat Fusilat ayat 11. Kemudian yang terakhir itu lafaz idalli. Itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 49. Boleh teman-teman cek. Nah, sebenarnya lafaz-lafaz tersebut itu terdapat di tengah kalimat. Nah, walaupun tengah kalimat, kalian bisa membaca lafaz tersebut dengan 2 harokat atau mad badal, itu hanya ketika kalian memulai bacaan dari lafaz tersebut gitu. Kalau kalian membacanya itu di wasol dari kata sebelumnya dan sampai akhir gitu, kalian membacanya seperti biasa, tidak menjadi 2 harokat atau dibaca mad badal, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang mad iwad. Nah, mad iwad ini apabila waqaf pada huruf yang berharokat fathah tain dibaca fathah, dan pada huruf tak marbutohnya itu dibaca sukun. Nah, temponya 2 harokat. Contohnya pada Quran surat An-Naba ayat 6, di situ ada bacaan wa khalaqnakum azwaja. Nah, azwaja itu salah satu contoh mad iwad karena dibacanya tidak menjadi azwajan. Fathah tainnya berubah menjadi fathah. Nah, kemudian untuk huruf yang berharokat kasroh tain dan domah tain itu dibaca sukun. Contohnya pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 pada kalimat qul huwallahu ahad. Dibacanya qul huwallahu ahad, tidak menjadi qul huwallahu ahadun. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang madsilah qasirah. Madsilah qasirah itu adalah apabila bacaan mad yang terdapat pada hak domir, yang mana hak domirnya ini merupakan kata ganti untuk orang ketiga tunggal laki-laki yang berharokat domah atau kasroh yang terletak di antara 2 huruf yang berharokat dengan tempo 2 harokat. Contohnya pada Quran surat At-Tariq ayat 8, boleh dicek sama teman-teman. Di situ ada bacaan innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, innahu, hu-nya ini dibaca 2 harokat. Kemudian raj'ihi itu juga sama dibaca 2 harokat. Nah, untuk madsilah ini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, dinamakan madsilah karena wasol. Ketika waqaf tidak berlaku. Contohnya pada Quran surat Ghafir ayat 41, di situ ada bacaan wa yurikum ayatih. Nah, walaupun penulisannya di sini ayatihi, kita membacanya tetap ayati.
terjadi pada hak domir, bukan hak asli. Syarat yang ketiga yaitu hak domir merupakan kata ganti untuk orang ketiga laki-laki tunggal. Kemudian yang keempat yaitu syaratnya berharokat domah atau kasroh tegak. Boleh teman-teman cek di contoh bacaannya. Kemudian huruf sebelum dan sesudah hak domir merupakan huruf hidup, bukan huruf sukun ataupun mad. Kemudian setelah hak domir tidak ada hamzah. Kalau ada hamzah nanti bacaannya menjadi mad silah tawilah. Kemudian yang terakhir syaratnya yaitu huruf hak domir dibaca sukun ketika waqaf tadi. Yang contoh bacaan pada Quran surat Ghafir, walaupun tulisannya ayatihi, dibacanya tetap ayatih karena waqaf. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu tentang mad silah tawilah. Nah, bacaan ini apabila setelah mad silah qasirah itu terdapat hamzah. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ya, di dalam ayat kursi di situ ada bacaan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nah, pada kata indahu setelah hak domir itu ada hamzah, maka dibacanya mad silah tawilah dengan dibaca 5 harokat. Kemudian contoh lainnya yaitu pada masih dalam ayat kursi, contoh bacanya yaitu min ilmi illa bima syaa. Nah, min ilmihi setelah hak domir berharokat kasroh berdiri itu ada huruf hamzah, maka dibacanya mad silah tawilah. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah? Mudah sekali karena ada perbedaan ya di antara keduanya. Kalau dalam mad silah qasirah, huruf setelah hak domir itu hurufnya selain hamzah. Huruf selain hamzah setelah hak domir. Sedangkan pada mad silah tawilah itu setelah huruf hak domir ada hamzah. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu pada mad silah tawilah di atas huruf hak domirnya itu ada bendera tipis seperti tanda pada mad jaiz munfasil. Seperti itu, ada alif tipis. Kalau nanti boleh kalian cek contoh bacaan yang tadi Teteh sebutkan ya. Sampai sini dulu pertemuan ke-7 kali ini, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti ditanyakan di grup ya. Sekian dari Teteh, semoga bisa dipahami. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.